Puji Tuhan, selamat pagi. Kita memasuki pembacaan Alkitab pada pasal yang kedua dalam Kejadian pasal 2 dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris, dan semoga ini dapat melatih kita dan juga memberikan rema dalam setiap pembacaan kita. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. And on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. These are the generation of the heaven and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. Tetapi ada kabut naik ke atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. But there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril and breath of life, and man became a living soul. Haleluya. Sampai ayat yang ketujuh. Kita masuk lanjut ke ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah tempatkannya manusia yang dibentuknya itu. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food, the
tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. And a river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted and became into 4 heads. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. The name of the first is Pison, that is it which compasseth the whole land, and Havilah, where there is gold. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopras. And the gold of the land is good, there is bdellium and onyx stone. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. And the name of the second river is Gihon. The same is that compasseth the whole land in Ethiopia. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir sebelah timur Asyur. Dan sungai keempat ialah Efrat. And the name of the third river is Hiddekel, that is it which go toward the edge of Assyria. And the fourth river is Euphrates. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. And the Lord God took man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. And the Lord God commands the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. But of the tree of the knowledge of God, of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana yang menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikian nanti nama makhluk hidup. And out of the ground the Lord God formed every beast of the fire, and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. And Adam gave name to all cattle, to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an help for meat for him. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam,
in his sleep, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. And the rib which the Lord God had taken from the man made he a woman, and broke her unto the man. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. And they were both naked, the man of his wife, and wear no shame. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat mendengar dan merenungkan firman Allah.